Shalom, perkenalkan nama saya Yunus Sakaristuan, Prodi Pak kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja umum. Periodisasi sejarah gereja umum dimulai sejak peristiwa kelahiran Yesus sehingga terjadinya pembagian waktu dan tahun. Dan demikian lahirnya Terik Masehi sehingga kita mulai menghitung tahun sesudah kelahiran Yesus. Periodisasi sejarah gereja umum terbagi menjadi 3 periode besar. Yang pertama, sejarah gereja kuno. Dimulai pada tahun 30 sampai dengan 590. Ciri yang pertama diletakkannya dasar organisasi, tata ibadah, dan ajaran gereja. Yang kedua, letak geografi. Secara geografi, gereja pada umumnya terletak di wilayah Kekaisaran Romawi. Yang ketiga, kebudayaan. Gereja lahir dan berkembang pada saat kebudayaan Helenisme. Dan ciri yang kedua, gereja diakui oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi. Sehingga yang pertama, gereja mendapatkan pengakuan, gereja mendapatkan kebebasan, gereja dianggap lembaga yang dihormati. Dan yang keempat, adanya situasi politik yang tidak stabil. Dan yang kelima, gereja barat dan timur memiliki perbedaan kebudayaan dan ajaran. Dan yang kedua adalah sejarah gereja abad pertengahan. Dimulai pada tahun 590 sampai dengan 1492 sampai dengan 1517. Ciri yang pertama, awal abad pertengahan. Gereja dibagi menjadi 2. Gereja Eropa Barat atau Gereja Katolik Roma dipimpin oleh Paus, dan yang kedua Gereja Timur pada Kekaisaran Romawi di kota Konstantinopel. Yang ciri yang kedua, abad pertengahan dan kejayaan. Yang pertama, terjadinya reformasi Prancis. Kedua, semua teologia mengikuti teologia Katolik. Yang ketiga, adanya perang salib dan perkembangan ilmu pendidikan. Ciri yang ketiga, akhir abad pertengahan, adanya krisis dan perpecahan gereja Katolik Roma. Dan yang kedua, reformasi gereja. Dan yang ketiga, pembaharuan kebudayaan yang disebut Renaissance. Dan yang ketiga adalah sejarah gereja zaman baru. Dimulai pada tahun 1492 sampai dengan 1517 sampai dengan kini. Memiliki beberapa ciri. Yang pertama, reformasi dan kontrareformasi. Martin Luther sebagai reformator dan terbentuknya gereja-gereja baru. Yang ciri yang kedua, pietisme dan pencerahan. Dan ciri yang ketiga, gereja setelah reformasi Prancis mengalami perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dan gereja. Demikian. Shalom.